Impor beras yang terus dilakukan oleh Indonesia telah menimbulkan dampak signifikan terhadap kehidupan petani lokal, menciptakan situasi yang semakin sulit bagi mereka yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Pemerintah seringkali beralasan bahwa impor beras diperlukan untuk menjaga stabilitas pasokan nasional dan mencegah lonjakan harga, terutama dalam situasi di mana produksi dalam negeri dianggap tidak mencukupi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan impor ini justru memperburuk kondisi petani kecil yang sudah lama berjuang menghadapi tantangan ekonomi. Salah satu masalah utama adalah ketidakmampuan petani lokal untuk bersaing dengan harga beras impor, yang seringkali dijual lebih murah di pasaran. Harga yang lebih rendah ini dimungkinkan karena negara pengekspor seperti Thailand dan Vietnam memberikan subsidi besar-besaran kepada petani mereka, sehingga biaya produksi menjadi lebih efisien. Selain itu, skala produksi yang lebih besar di negara-negara tersebut juga memungkinkan mereka menekan harga jual, sementara petani Indonesia dengan lahan terbatas dan teknologi sederhana kesulitan mencapai efisiensi serupa. Dampak langsung dari masuknya beras impor adalah anjloknya harga gabah di tingkat petani, terutama ketika impor dilakukan bersamaan dengan masa panen raya. Pada saat-saat seperti ini, pasar dibanjiri oleh pasokan beras, baik dari produksi lokal maupun impor, sehingga harga komoditas ini cenderung turun drastis. Petani yang sudah menghabiskan modal besar untuk biaya produksi, seperti pembelian pupuk, pestisida, dan tenaga kerja, terpaksa menjual hasil panen mereka dengan harga yang sangat rendah, bahkan seringkali di bawah harga pembelian pemerintah, HPP. Kondisi ini tidak hanya mengurangi pendapatan petani secara signifikan, tetapi juga membuat mereka kesulitan untuk membiayai musim tanam berikutnya. Akibatnya, banyak petani terjerat dalam lingkaran utang atau terpaksa menjual lahan mereka kepada pemilik modal besar. Selain persoalan harga, kebijakan impor beras juga memperlihatkan ketidakkonsistenan pemerintah dalam menjaga kedaulatan pangan. Di satu sisi, pemerintah menggaungkan program swasembada beras, tetapi di sisi lain, impor tetap dilakukan hampir setiap tahun, bahkan ketika produksi dalam negeri sebenarnya cukup. Ketidakjelasan kebijakan ini menciptakan ketidakpastian bagi petani, yang kesulitan merencanakan produksi mereka dalam jangka panjang. Lebih parah lagi, impor beras seringkali tidak disertai dengan mekanisme perlindungan yang memadai bagi petani lokal, seperti kuota yang ketat atau pembatasan waktu impor agar tidak berbenturan dengan masa panen. Akibatnya, petani selalu menjadi pihak yang paling dirugikan ketika kebijakan impor diberlakukan tanpa pertimbangan yang matang. Tidak hanya itu, impor beras juga berdampak pada menurunnya kepercayaan petani terhadap pasar domestik. Ketika harga gabah terus tidak stabil dan cenderung turun, banyak petani yang akhirnya enggan menanam padi dan beralih ke komoditas lain yang dianggap lebih menguntungkan, seperti kelapa sawit atau tanaman hortikultura. Jika tren ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Indonesia akan menghadapi krisis petani padi dalam beberapa dekade mendatang. Generasi muda di pedesaan sudah mulai enggan meneruskan profesi orang tua mereka sebagai petani karena dianggap tidak menjanjikan secara ekonomi. Padahal, ketahanan pangan suatu negara sangat bergantung pada keberlanjutan sektor pertaniannya, dan hilangnya minat generasi muda terhadap pertanian merupakan ancaman serius bagi masa depan pangan Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret dari pemerintah untuk melindungi petani lokal dari dampak negatif impor beras. Salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan adalah memperkuat sistem cadangan pangan nasional melalui Bulog, sehingga impor hanya dilakukan dalam situasi darurat dan tidak mengganggu harga pasar domestik. Selain itu, pemerintah perlu memberikan insentif yang lebih besar kepada petani, seperti subsidi input pertanian yang tepat sasaran, akses pembiayaan yang mudah, serta pelatihan untuk meningkatkan produktivitas. Dengan kebijakan yang lebih berpihak pada petani lokal, Indonesia tidak hanya dapat mengurangi ketergantungan pada impor beras, tetapi juga membangun ketahanan pangan yang lebih berkelanjutan di masa depan. Persoalan anjloknya harga gabah akibat impor beras tidak hanya berdampak pada pendapatan musiman petani, tetapi telah menciptakan krisis multidimensi yang mengancam keberlanjutan sektor pertanian Indonesia secara struktural. Ketika harga gabah turun di bawah biaya produksi, suatu fenomena yang semakin sering terjadi dalam dekade terakhir, petani tidak hanya kehilangan margin keuntungan, tetapi seringkali harus menanggung kerugian yang menggerus modal usaha mereka. Biaya produksi yang terus melambung tinggi,
terutama untuk pupuk kimia yang harganya meningkat 20-30% dalam 3 tahun terakhir, serta biaya tenaga kerja panen yang semakin mahal, telah membuat usaha tani padi menjadi aktivitas ekonomi yang berisiko tinggi dengan imbalan rendah. Situasi ini memaksa banyak petani, khususnya yang menggarap lahan sempit di bawah 0,5 hektar, yang merupakan 56% dari total petani Indonesia menurut data BPS, berada dalam jerat lingkaran kemiskinan pertanian yang sulit diputus. Dampak psikologis dari kondisi ini sangat dalam dan bersifat generasional. Banyak petani tua yang dengan getir menyaksikan anak-anak mereka menolak meneruskan tradisi bertani, memilih merantau ke kota atau bekerja di sektor lain yang dianggap lebih menjanjikan. Survei Kementerian Pertanian tahun 2023 menunjukkan bahwa hanya 28% anak petani yang berminat melanjutkan usaha orang tua mereka, angka yang terus menurun dalam 10 tahun terakhir. Fenomena pudarnya generasi petani ini mengancam keberlanjutan produksi pangan nasional dalam jangka panjang. Di berbagai desa, semakin banyak lahan sawah produktif yang beralih fungsi menjadi permukiman atau dijual untuk kepentingan non-pertanian karena ketiadaan penerus. Padahal, kehilangan satu generasi petani berarti kehilangan pengetahuan lokal tentang pola tanam, pengelolaan hama, dan kearifan agraris yang telah terakumulasi selama berabad-abad. Krisis ini diperparah oleh sistem pemasaran hasil pertanian yang timpang, di mana petani kecil berada dalam posisi tawar yang sangat lemah terhadap tengkulak dan pedagang pengumpul. Pada saat panen raya, ketika pasokan melimpah, praktik permainan harga oleh tengkulak sering membuat petani tidak punya pilihan selain menjual hasil panen mereka dengan harga sangat rendah. Ironisnya, di saat yang sama, harga beras di tingkat konsumen tidak mengalami penurunan signifikan, yang menunjukkan adanya masalah dalam rantai pasok dan distribusi yang tidak efisien. Sistem seperti ini membuat petani tidak pernah menikmati harga yang adil untuk hasil jerih payah mereka, sementara spekulan dan pedagang perantara meraup keuntungan besar. Dari perspektif makro, menurunnya minat generasi muda terhadap pertanian padi akan berdampak serius pada ketahanan pangan nasional. Produktivitas pertanian yang stagnan, ditambah dengan berkurangnya jumlah petani padi yang aktif, dapat membuat Indonesia semakin tergantung pada impor dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Dalam 15-20 tahun mendatang, ketika petani generasi tua mulai pensiun tanpa ada pengganti yang memadai, bangsa ini mungkin akan menghadapi krisis pangan yang lebih serius daripada yang kita alami saat ini. Transformasi struktural di sektor pertanian menjadi keniscayaan, bukan hanya melalui mekanisme proteksi harga, tetapi melalui penciptaan ekosistem pertanian yang lebih berkeadilan dan menarik bagi generasi muda. Solusi mendesak yang diperlukan mencakup reformasi kebijakan harga gabah yang lebih adil, pembenahan sistem distribusi hasil pertanian, serta penguatan kelembagaan petani. Pemerintah perlu menetapkan harga pembelian minimum yang benar-benar melindungi petani, didukung dengan sistem cadangan pangan yang lebih efektif. Di sisi lain, generasi petani memerlukan pendekatan holistik yang membuat usaha tani menjadi profesi yang bermartabat dan menguntungkan, melalui pendidikan pertanian modern, akses teknologi tepat guna, serta diversifikasi usaha agribisnis yang dapat meningkatkan nilai tambah. Tanpa perubahan sistemik ini, impor beras tidak akan pernah menjadi solusi, melainkan hanya akan memperpanjang penderitaan petani lokal sambil menggerakkan kedaulatan pangan Indonesia. Ketergantungan Indonesia pada impor beras sebenarnya merupakan cerminan dari kegagalan kebijakan pertanian jangka panjang yang tidak mampu membangun kemandirian pangan nasional. Selama puluhan tahun, pemerintah lebih memilih jalan pintas dengan mengimpor beras ketika terjadi kekurangan stok, alih-alih membenahi akar masalah yang menghambat produktivitas pertanian domestik. Padahal, Indonesia memiliki segala potensi untuk mencapai swasembada beras berkelanjutan, mulai dari luas lahan subur yang mencapai 7,5 juta hektar, ketersediaan sumber air melimpah, hingga tenaga kerja pertanian yang sebenarnya masih besar. Masalah mendasar justru terletak pada minimnya investasi serius dalam pembangunan infrastruktur pertanian dasar. Sebagian besar jaringan irigasi di Jawa, yang menjadi lumbung padi nasional, masih menggunakan sistem peninggalan Belanda yang sudah berusia lebih dari setengah abad, dengan tingkat kehilangan air mencapai 35-40% akibat kebocoran dan salah kelola. Infrastruktur pendukung lainnya seperti jalan usaha tani, gudang penyimpanan, dan pasar lelang gabah juga sangat tidak memadai.
Di banyak sentra produksi padi, petani harus menanggung biaya transportasi yang tinggi karena kondisi jalan pedesaan yang buruk, sementara kurangnya fasilitas penyimpanan modern membuat mereka terpaksa menjual hasil panen segera setelah dipanen dengan harga murah. Sistem logistik yang tidak efisien ini menyebabkan disparitas harga yang besar antara tingkat petani dan konsumen, di mana petani hanya mendapat bagian kurang dari 40% dari harga eceran beras. Ironisnya, ketika pemerintah mengucurkan dana triliunan rupiah untuk impor beras setiap tahunnya, alokasi anggaran untuk perbaikan infrastruktur pertanian dasar justru terus menurun, dari 15% dari total anggaran pertanian pada 2010 menjadi hanya 9% pada 2023. Persoalan teknologi pertanian juga menjadi kendala utama yang belum tertangani secara serius. Mayoritas petani Indonesia masih menggunakan metode konvensional dengan produktivitas rata-rata 5-6 ton per hektar, jauh di bawah potensi varietas unggul yang bisa mencapai 10-12 ton per hektar. Penyebaran teknologi modern seperti alat tanam langsung, seed drill, penanam padi, rice transplanter, dan combine harvester masih sangat terbatas dan terkonsentrasi di beberapa daerah tertentu saja. Padahal, mekanisasi pertanian bisa mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manusia yang semakin sulit didapatkan, sekaligus meningkatkan efisiensi produksi. Demikian pula dengan adopsi sistem pertanian presisi yang memanfaatkan drone, sensor tanah, dan analisis data untuk optimalisasi input pertanian, masih menjadi barang mewah bagi petani kecil. Kebijakan pemerintah selama ini juga dinilai terlalu fokus pada pendekatan proyek jangka pendek yang bersifat seremonial, seperti bantuan alat mesin pertanian yang sering tidak tepat sasaran atau program cetak sawah baru di luar Jawa yang banyak gagal karena tidak memperhatikan kesesuaian lahan dan ketersediaan air. Sementara itu, pendampingan teknis yang berkelanjutan kepada petani justru semakin dikurangi. Jumlah penyuluh pertanian lapangan terus menyusut dari 45.000 orang pada era 1990-an menjadi kurang dari 25.000 orang saat ini. Padahal peran mereka sangat vital dalam transfer teknologi dan pendampingan petani. Akibatnya, banyak inovasi pertanian yang dihasilkan lembaga penelitian seperti Badan Litbang Pertanian tidak sampai ke tangan petani atau tidak diadopsi secara luas. Untuk memutus ketergantungan impor, diperlukan perubahan paradigma kebijakan pertanian dari yang bersifat reaktif dan proyek-proyek jangka pendek, menuju pembangunan sistem pertanian berkelanjutan yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Investasi besar-besaran diperlukan untuk modernisasi infrastruktur irigasi tersier, pembangunan fasilitas pasca panen, dan penguatan sistem logistik pertanian. Di sisi lain, perlu dibangun ekosistem inovasi yang menghubungkan lembaga penelitian, universitas, dan petani secara lebih efektif, didukung oleh sistem penyuluhan yang revitalisasi. Kebijakan proteksi yang selektif juga diperlukan untuk melindungi petani kecil dari gempuran produk impor, sambil secara bertahap meningkatkan daya saing melalui peningkatan produktivitas. Tanpa langkah-langkah transformatif seperti ini, impor beras akan terus menjadi solusi temporer yang justru memperpanjang ketergantungan dan melemahkan ketahanan pangan nasional.